Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kimia. Pada pertemuan yang lalu, sudah saya jelaskan tentang cara menentukan delta H dari percobaan dengan menggunakan kalorimeter atau kalorimeter boom. Nah, yang kedua, menentukan delta H berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess itu merupakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung keadaan awal dan keadaan akhir sistem, dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Kenapa menggunakan hukum Hess dalam menentukan delta H? Karena delta H dengan menggunakan hukum Hess ini dapat menghitung yang sukar diperoleh melalui percobaan. Contoh soal. Dari data berikut, C ditambah setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya ini, CO2 terurai menjadi CO plus setengah O2. Delta H-nya ini. Pertanyaannya, berapakah delta H C tambah O2 menjadi CO2? Jawab. Nah, ini pertanyaan yang diminta. Diminta menghitung delta H-nya. Ini datanya. Maka data yang ada ini kita sesuaikan agar sama dengan yang diminta. Cara menganalisanya seperti ini. Kita analisis satu persatu. C. Misalkan dari C ini letaknya di sebelah kiri atau sebagai reaktan koefisiennya 1. Maka kita lihat di data di mana sih letak C-nya. Nah, ini letak C-nya. Letaknya di sebelah kiri. Kan koefisiennya sudah 1 ya. Maka kita tidak usah mengapa-apain ini. Dengan kata lain tulis aja seperti ini. Delta H-nya juga tidak boleh dirubah. Lalu kita lihat O2-nya. Nah, ternyata O2 ada di data pertama dan ada di data kedua. Kalau memang ada di dua data seperti ini, maka kita melihatnya belakangan saja. Atau dengan kata lain kita dapat mengabaikan data ini. Kalau cuman reaksinya 2. Nah, datanya 2. Ini kan ada di data pertama, ada di data kedua. Kita lihat CO2-nya. CO2-nya ini letaknya di sebelah kanan. Kita lihat di sini di data, oh CO2-nya letaknya di sebelah kiri. Maka kita harus menyesuaikan agar ini letaknya menjadi sebelah kanan. Kita ubah, kita balik reaksi ini menjadi seperti ini. Reaktannya menjadi produk, dan produknya menjadi reaktan. Delta H-nya juga berubah tanda dari plus 283 menjadi minus 283. Lalu zat yang sama dan berseberangan letaknya, misalkan nih yang sama CO. CO yang pertama sebagai produk dan CO yang kedua sebagai reaktan. Ini berseberangan dan koefisiennya 1, maka saling meniadakan. Dengan kata lain, ini hanya zat antara saja. Ada sementara, namun di akhir reaksi tidak ada. Lalu di sini ada data setengah O2. O2 nih, O2. Ada di data yang pertama dan ada di data kedua. Kalau sama, letaknya sama, seperti ini, maka kita menjumlahkan setengah O2 dengan setengah O2 menjadi 1 O2. CO2-nya kita tulis lagi, maka menjadi seperti ini, sama dengan yang diminta. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan, ini dengan ini dijumlahin saja, maka ketemulah delta H sekian. Penentuan delta H selanjutnya berdasarkan diagram siklus reaksi pembentukannya. Misalkan ada data seperti ini. Nah, ingat hukum Hess. Hukum Hess itu bergantung keadaan awal dan keadaan akhir. Maka kita harus menentukan di mana awal dan di mana akhir. Ternyata ini awalnya dan berakhir di sini. Melalui jalan ini. Atau dari sini ke sini dulu, lalu ke sini. Maka hukum Hess-nya kita buat dalam persamaan seperti ini. Ke sini itu sama dengan ke sini tambah ke sini. Dengan kata lain, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jadi delta H1-nya ini, delta H2-nya ini. Tidak selalu seperti ini ya, tergantung pada reaksinya. Kebetulan awalnya di sini, mau ke sini, melalui jalur sini lalu ke sini. Kebetulan ini delta H3, ini delta H1, ini delta H2. Maka ketemu persamaan ini. Setelah membuat persamaan dasar, kita masukkan aja data-datanya. Delta H3 sudah ada datanya. Delta H1 sudah ada. Delta H2 berapa? Nah, ternyata yang diminta
delta H2. Maka kita operasikan biasa. Ketemulah delta H2 sama dengan minus 283 kJ. Contoh soal selanjutnya, gambar 4, diagram tingkat energi reaksi pembentukan gas CO. Di sini sebagai sumbu Y, entalpinya, dan sebagai sumbu X, reaksi kimianya. C ditambah O2 menjadi CO2. Maka delta H-nya ini. Ini sama dengan C ditambah O2 menjadi CO. Delta H-nya ini lalu bereaksi kembali dengan O2 untuk membentuk CO2 delta H-nya ini. Dengan kata lain, ke sini itu delta H3, itu bisa ke sini delta H1 lalu lanjut ditambah delta H2. Maka persamaan dasarnya menjadi seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, tidak selalu seperti ini ya, tergantung pada reaksinya. Kebetulan pas reaksinya seperti ini, pas diagramnya seperti ini. Setelah itu kita masukin delta H3 sudah ada, delta H1-nya, yang diminta. Delta H2-nya sudah ada. Maka kita operasikan, ketemulah delta H1 minus 110,5 kJ. Yang ketiga, menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan entalpi pembentukan standar. Misalkan ada soal seperti ini. PQ koefisiennya A ditambah RS koefisiennya B menjadi PS koefisiennya C ditambah GR koefisiennya D. Ini sebagai reaktan dan ini sebagai produk, maka rumusnya delta H sama dengan sigma delta H standar F untuk produk dikurangi sigma standar F untuk reaktan. Dengan kata lain ini produk dikurangi reaktannya atau yang kanan dikurangi yang kiri. Untuk delta HF produknya ada PS dan ada GR. Berarti C dikali delta H standar F untuk PS ditambah D, koefisiennya berapa nih? Kali delta H standar F untuk GR. Dikurangi A, koefisien dari PQ, ditambah B, koefisien dari RS. Nah, dicari ini, ditotalin, dikurangin. Nah, begitu bersamaannya. Sebetulnya delta H standar F untuk pembentukan standar senyawa itu sudah diketahui oleh para ahli sebelumnya. Jadi sudah ada nilai-nilainya sebetulnya. Nah, ini hanya contoh sebagian kecil saja. Oh, ada delta H standar F untuk ZNO. Berapa? Ini sebetulnya sudah ada. Nah, contoh seperti ini. Diketahui reaksi delta standar FCO2 nilainya ini. Untuk H2O ini, untuk C3H8 ini. Pertanyaannya, satu, tentukan perubahan entalpi pembakaran C3H8. Yang kedua, tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Jawab. Untuk reaksi yang pertama, pembakaran. Ingat pembakaran, definisi reaksi pembakaran yaitu suatu zat direaksikan dengan oksigen. Nah, karena ini senyawa C dengan H menghasilkan CO2 dan H2O. Setarakan reaksinya, di sini harus koefisien 1, agar nanti delta H yang diperoleh merupakan entalpi pembentukan standar dari pembakaran. Karena datanya seperti ini, gunakan sigma delta H produk minus sigma delta H reaktan. Produknya ada 3 CO2, nah ini, ditambah 4 H2O, ini. Dikurangi reaktannya, C3H8 ditambah 5 O2. Nilainya sudah ada. CO2 ini, H2O ini, ya, C3H8 ini, dan O2 itu merupakan unsur bebas. Maka delta standar F-nya itu 0. 5 kali 0. Nah, koefisiennya 5 ya. 5 kali 0. Lalu kita hitung, maka ketemu lain. Minus 2219,9 kJ per mol. Selanjutnya yang kedua, menghitung kalor untuk pembakaran sempurna 4,4 gram C3H8. Nah, kalau ini, kalor pembakaran saat 1 mol C3H8. Disebut dengan entalpi pembakaran saat 1 mol. Berapa kalau 4,4 gram yang dibakar? Maka kita cari dulu molnya. Mol atau N C3H8 sama dengan massa per MR-nya. Nah, masanya 4,4, MR-nya 44. Ingat, menjadi MR pelajaran kelas 10, ini dari C-nya 3, H-nya 8. 1C itu 12. 12 kali 3 ditambah hanya 1 kali 8. Totalnya 44. Ketemu 0,1. Selanjutnya delta H, tinggal dicari saja. Delta H ini dikalikan molnya. Ketemulah ini. Yang keempat,
Cara mencari delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Reaksi kimia terjadi karena ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Ikatan-ikatan pada reaktan akan putus dan terjadi ikatan baru pada produk. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dari selisih delta H pemutusan ikatan dan delta H pembentukan ikatan. Nah, pembentukan ikatan sudah kita pelajari pada yang ketiga tadi. Sekarang berdasarkan energi ikatan. Maka delta H sama dengan delta H pemutusan ikatan dikurangi delta H pembentukan ikatan, atau dengan kata lain, sigma ikatan yang ada pada reaktan. Total ikatan pada reaktan dikurangi total ikatan pada produk. Nah, tabel energi ikatan rata-rata. Oleh para ahli sudah dapat diketahui bahwa tiap ikatan dalam senyawa itu memiliki energi ikatan. Misalkan energi ikat pada gas hidrogen H2, yaitu H dengan H. Ini nilai energinya. C dengan H ini. Nah, ini hanya contoh sebagian kecil saja. Intinya, tiap atom yang berikatan dengan atom yang lainnya itu ada nilai energinya. Contoh soal. Tentukan delta H pembakaran C2H6 dengan melihat data energi ikatan. Nah, ini energi ikatan. Jawab, C2H6 ditambah 7/2O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Ini reaksi pembakaran C3H8 saat koefisien 1. Maka, nah, C2H6 sebetulnya ikatannya seperti ini. Ada C dengan C, ada C dengan H, 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 C dengan H. Lalu O2. O2 itu O dengan O rangkap 2. Koefisiennya 7/2. Lalu CO2. CO2 itu C dengan O yang rangkap 2. C dengan O yang rangkap 2. Lalu H2O. H dengan O, O dengan H. Jadi H2O itu sebetulnya bentuk ikatannya seperti ini. Maka rumusnya mencari entalpi, perubahan entalpi dari reaksi ini, yaitu sigma energi ikatan pada reaktan dikurangi sigma energi ikatan pada produk. Reaktannya, lah ini. Energinya apa saja? Yaitu ada C dengan H. Berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 C dengan H. Lalu ada C dengan C. Berapa? 1 aja. Nah, ditambah O dengan O. 1 aja ini. Karena koefisiennya 7/2, maka O dengan O dikali 7/2. Dikurangi C dengan O. C dengan O. CO2 itu ada 2 C dengan O-nya. Masih dikalikan koefisien 2, maka totalnya ada 4 C dengan O. Begitu juga H2O. H2O itu H dengan O-nya, H dengan O itu ada 2, masih dikalikan 2, maka totalnya 4H dengan O. Berapa nilainya C dengan H? C dengan H itu sudah ada di sini. Nah, C dengan H itu ini 4/10, karena ada 6, maka dikalikan 6. C dengan C juga sudah ada di sini, 3/3. O dengan O, ingat loh, rangkap 2 ini. Nah, ini. 489. Karena O itu ada yang rangkap 1, ada yang rangkap 2. Maka kalian harus bisa membuat struktur ikatannya. C dengan O. C dengan O itu, nah ini. Hati-hati, ada C dengan O rangkap 2, ada C dengan O yang rangkap 3. Pada senyawa CO. Nah, oke. Di sini C dengan O yang rangkap 2, maka gunakan 732. Atau dapat ini sih, sebetulnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, pakai yang ini juga. 4 kali 732 ditambah 4 dikali 460. OH itu ini 460. Nah, lalu kita hitung seperti biasa, totalin, lalu dicari selisihnya. Ketemulah ini delta H.